eh pernah di masa yang sangat mudah dapat itu waktu sebelum COVID ya. Aku ini kan bisnis kutus-kutus. Jadi 2017, dari 2017, 2018 di situ luar biasa. Dan ketika 2019 mulai COVID, aku mengalami kesusahan gitu kan. Ternyata itu dari pikiranku, Bang. Aku khawatir, ini kayak mana ya besok lagi? Aku khawatir, berarti aku sudah nggak percaya sama Tuhan. Padahal sebenarnya gampang loh Bang, apalagi aku ikut RSN ini lebih mudah juga rupanya Tuhan itu dekat. Gampang kali Bang, segampang kita bernafas, buang nafas, keajaiban terjadi, percayalah. Aduh gila, aku malah mau bikin acara RSN ini sama timku. Ya, halo, selamat malam pecinta Rumah Sehat Nuswantara. Kembali berjumpa dalam acara inspiratif talk show Rumah Sehat Nuswantara. Apa kabar Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Ya, pecinta Rumah Sehat Nuswantara, Anda tentu sering mendengar ya kalimat bahagia adalah obat, kemudian rezeki hanya mau mendatangi orang yang bahagia. Nah, kalimat tersebut memang benar adanya, sudah terbukti, dan sudah banyak sekali yang membuktikan itu, sehingga memang kalimat tersebut bukan sekedar bernada puitis, tetapi memang itu kenyataan apabila kita bisa melakukannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya bisa bahagia? Memangnya bisa bahagia sementara setiap hari saya dikejar-kejar cicilan, ada banyak tagihan, ada masalah di pekerjaan, rumah tangga, dan seterusnya. Nah, dan mereka yang belum pernah mengalami itu tentu juga masih bertanya-tanya terus gitu. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga vibrasi bahagia? Banyak kemudian orang belajar tentang law of attraction, law of assumption, atau hukum asumsi, dan ternyata rasa bahagia itu juga yang memvibrasikan energi atau getaran yang selaras dengan rezeki itu sendiri. Oke, nah malam hari ini kita akan mengupas tentang itu ya, bagaimana kita bisa terus menjaga rasa bahagia itu, karena kebahagiaan itulah yang akan mendatangkan rezeki. Nah, sudah ada salah seorang anggota keluarga Rumah Sehat Nuswantara yang malam hari ini sengaja kami undang untuk berbagi tips ya, bagaimana caranya menjaga agar kita bisa selalu bahagia. Nah, kita akan berkunjung ke Pangkal Pinang. Di sana ada Kak Dumaria Rezeki. Halo, apa kabar Kak Duma? Pekanbaru, Bang. Oh, Pekanbaru. Oh ya. Oh, lagi di Pekanbaru sekarang ya. Oke. Sehat ya Kak Duma? Sehat, selalu bahagia. Apanya yang bikin asik? Ngelihat Bang Aksan senyum aja aku bahagia. Semudah itu ya, ternyata bisa bikin kita bahagia. Hanya melihat senyum orang lain aja bisa bahagia. Nah, tapi gimana kalau orang yang Kak Duma kan bisa semudah itu bahagia karena memang sekarang ya bisa dibilang hidup berkelimpahan ya, dengan materi yang jelas tidak kekurangan gitu kan. Nah, tetapi ketika ada orang yang misalnya nih cicilannya banyak, tagihannya banyak, kemudian masalah-masalah lain dalam hidupnya juga banyak. Apakah memang semudah itu juga Kak Duma? Gimana caranya? Aku juga pernah di masa itu ya Bang. Sekarang tuh juga lagi dalam masalah itu juga. Tapi setelah aku lewatin, setiap bulan lewat kok Bang. Yang penting kita sudah lakukan pekerjaan kita melakukan tanggung jawab kita. Tuhan tuh baik loh Bang, ada aja dikasih rezeki, gak tahu dari mana. Makanya aku takjub dengan rezeki yang dari Tuhan itu, aku luar biasa takjub aku Bang. Sampai sekarang, sampai lagi utang mau habis, aku sehat. Oke. Nah, begini Kak Duma, ada pernyataan yang ini bukan sekedar pernyataan, tetapi juga kenyataan ya,
bahwa orang yang kaya itu akan semakin kaya. Nah, setelah kita telusuri ternyata orang yang kaya itu kan hidupnya nyaman, serba berkecukupan, sehingga vibrasinya terjaga terus. Dia bisa bahagia terus dengan semua yang ada di dalam kehidupannya yang dia miliki. Nah, kalau ini diterapkan kepada orang yang mungkin secara materi belum berkecukupan gitu ya, bisa apa enggak? Bisa kali, Bang. Mantap. Caranya gimana? Aku tuh pernah di masa yang sangat mudah dapat duit itu waktu sebelum COVID ya. Aku ini kan bisnis kutus-kutus. Jadi 2017, dari 2017, 2018 di situ luar biasa. Dan ketika 2019 mulai COVID, aku mengalami kesusahan gitu kan. Ternyata itu dari pikiranku, Bang. Aku mulai khawatir. Dulu waktu aku masanya jaya, itu aku mikir, misalnya aku beli tiket bisa sampai 4 kali, karena jamnya nggak pas. 4 kali beli tiket angus. Tapi dalam pikiranku gini, Bang, 12 botol kutus-kutusnya itu. Gitu, Bang. Jadi aku setelah aku pikir-pikir, ternyata kita harus berpikir mudah gitu. Uang itu datang. Oke. Ya. Oke. Ini kalau secara teori mungkin kalau bisa ditinjau gitu ya secara teori itu sama dengan hukum law of attraction ya. Jadi like attract like, serupa menarik serupa. Ketika pikiran kita ruwet, akhirnya keruwetan juga yang masuk dalam kehidupan kita ya. Betul, Bang. Nah, oke. Kalau misalnya kita tengok keadaan Kak Duma pada saat belum seperti sekarang gitu ya. Karena tadi dibilang bahwa dulu pun pernah mengalami masa-masa yang sulit gitu. Memang apa yang Kak Duma rasakan saat itu sehingga hidupnya sangat sulit? Aku khawatir. Aku khawatir. Ini kayak mana ya besok lagi? Aku khawatir, berarti aku sudah nggak percaya sama Tuhan. Padahal sebenarnya gampang loh, Bang. Apalagi aku ikut RSN ini lebih mudah juga rupanya Tuhan itu dekat. Gampang kali, Bang. Segampang kita bernafas, buang nafas. Keajaiban terjadi, percayalah. Aduh, gila. Aku malah mau bikin acara RSN ini sama timku. Untuk menaikkan omset tutus-tutus dong. Mantap. Keren. Langsung setuju. Yes. Langsung kita agendakan ya. Ya. Kumpulkan timnya, kita booster bisnisnya, omset berkali lipat ya. Amin, yes. Ya, oke. Tadi Kak Duma bilang kalau kehidupannya pada waktu itu susah karena ada atau setiap hari atau lebih sering di pikirannya itu adalah pikiran-pikiran khawatir. Akhirnya kekhawatiran-kekhawatiran itu ketarik dan menjadi kenyataan ya. Khawatir apa waktu itu Kak Duma? Nggak bisa bayar utang. Nah, uang dari mana gitu? Nggak tahu aku. Ini dari mana di pembeliku gitu. Ternyata kita aku ada membaca satu kayak tulisan, bersyukurlah sama uangmu yang berapapun datang. Jadi pada saat itu rekeningku, Bang, dibilang itu kosong lah, dibilang untuk istilahnya untuk bayar utang pun aku bingung kan. Untuk cari 10 juta aja susah. Jadi pada saat itu Tuhan, aku minta uang 10 juta. Masuk, Bang. Dan aku syukuri Tuhan, terima kasih Tuhan, sampai itu hebat kali, Bang. Dulu 10 juta sama itu, ini cerita kita waktu 10 juta itu kayaknya gampang kali dulu, tapi ketika itu 10 juta itu hebat kali untuk bayar utang ini kan, Bang. Dan dia datang. Jadi aku mulai belajar dan latihan bersyukur, walaupun uang dapat 5.000, 500.000, keuntungannya juga itu disyukuri, nanti dia berkelipatan, Bang. Serius. Itu coba kan. Oke. Menurut Kak Duma, apa yang terjadi ketika kita rajin bersyukur? Banyak duit, Bang. Oke. Ya, artinya di dalam diri kita itu merasa kita sudah punya ya, merasa berkelimpahan. Dengan mensyukuri itu tandanya bahwa kita punya. Nah, frekuensi yang kita pancarkan itu adalah frekuensi orang berpunya gitu kan. Nah, sebaliknya ketika kita selalu merasa kekurangan, ya sudah, kekurangan juga yang akhirnya datang menghampiri hidup kita ya. Betul begitu ya Kak Duma ya? Dan satu itu yang menunjukkan kalau kita itu merasa mampu, kita nggak boleh pelit.
sama diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita memberi, itu lipatannya 10 kali lipat. Jadi jangan pernah kita berhitung apa yang kita keluarkan, dan jangan kita hitung, kita pikir untung rugi. Jadi orang yang berkelimpahan itu akan kasih, mengalir. Itu kuncinya, harus memberi. Itu Bang. Dan ketika memberi tidak boleh berharap balasan. Enggak. Kenapa itu? Pasti datang. Karena aku tuh sudah coba gini Bang. Kalau misalnya nggak ada omsetku, aku bikin kuis, memberi itu kan, bagi-bagi, atau cari ini orang yang aku ini gitu, nanti datang itu Bang, pasti. Dan itu pasti, hukum alam semesta itu real, pasti kayak hukum gravitasi. Iya. Hukum gravitasi, berarti ingat waktu di kelas Seva ya. Karena waktu itu saya pakai analogi gravitasi. Nah, jadi hukum alam itu berlaku pasti, sistematis, dan otomatis. Tidak berharap pun itu pasti terjadi. Pasti. Justru ketika kita berharap itu nggak bakalan dapet. Kenapa? Karena ketika kita masih berharap, pakai kata mau, pakai kata akan, pakai kata minta, artinya kita berada di frekuensi kekurangan. Oke, mantap ya. Jadi tanpa banyak teori, Kak Duma udah langsung praktek ya.